Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Sajida, NIM saya 4512420003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks naratif yang sudah saya buat, yaitu mengenai implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berada di Indonesia. Untuk yang pertama, tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjawab amanah dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana ini berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pasal ini diatribusi ke dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimana kemudian mengalami perubahan berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2004. Nah, Perpu ini kemudian disahkan sebagai UU nomor 19 tahun 2004 dalam pasal 2 UU nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Nah, secara teoritis ini dalam asas ini terlihat upaya pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip good governance. Nah, dalam penyelenggaraan kehutanan guna menjamin, melindungi, dan mengamankan fungsi hutan. Nah, hutan sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat secara langsung maupun manfaat yang secara tidak langsung. Kemudian, manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga, dan lain-lainnya yang dimana dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri, yang nantinya hasilnya itu dapat dipergunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia, ya. Dimana manfaat hutan yang tidak langsung itu meliputi gudang keanekaragaman hayati atau biodiversity, kemudian bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO2, serta penghasil oksigen. Kemudian fungsi hidrologi yang sangat penting, artinya itu bagi kehidupan manusia di sekitar hutan, plasma nutfah yang dikandungnya. Kemudian sebagai sumber bahan obat-obatan, ekoturisme, kemudian bank genetik yang hampir tidak terbatas, dan lain-lainnya. Kemudian sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang hebat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian pada tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, di mana ekspansi besar-besaran di sektor produksi kayu lapis dan pulp kertas ini menyebabkan permintaan terhadap bahan baku kayu jauh melebihi kemampuan pasokan legal. Nah, dampaknya ini terjadi praktik kegiatan kehutanan yang tidak lestari sama sekali. Pada tahun 2000, sekitar 60% dari pasokan total industri pengolahan kayu berasal dari kayu yang dibalak secara ilegal. Nah, HTI yang dipromosikan secara besar-besaran dan disubsidi agar mencukupi pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat, malah ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Jutaan hektar hutan alam ditebang habis untuk dijadikan areal HTI, namun dari seluruh lahan yang telah dibuka, 70% lahan ini tidak pernah ditanami lagi. Yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep kompleks dan melibatkan berbagai aspek di dalamnya. Memperhatikan konsep keberlanjutan fungsi terdiri dari 3 hal utama, yaitu keberlangsungan ekonomi yang dimana dimaksudkan sebagai pembangunan yang memberikan keuntungan secara material secara terus-menerus untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian dalam bidang pertanian. Kemudian dalam aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan peningkatan ekonomi yang berkepanjangan dengan tidak membahayakan alam.
Tetapi konsep pertumbuhan ekonomi tersebut mendapatkan kendala bahwa sumber bumi itu terbatas. Keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan dalam hal lingkungan harus bisa menstabilkan keadaan dan menghindarkan lingkungan dan eksploitasi alam yang berlebihan. Nah, hal itu juga berhubungan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi lainnya yang tidak berhubungan dengan sumber hasil ekonomi keberlanjutan sosial. Kemudian keberlanjutan sosial dimaksudkan sebagai suatu konsep yang harus mampu mempertahankan kesamaan dan menghadirkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akuntabilitas publik. Nah, aspek sosial maksudnya ini pembangunan yang berhubungan dengan manusia baik dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi dan berhubungan dengan aspek budaya. Nah, pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga menjaga eksistensi suatu budaya dalam suatu masyarakat agar suatu masyarakat dapat bertahan dan tetap menjaga eksistensinya dalam menjalani kehidupan sampai mendatang apapun kondisinya. Selanjutnya, untuk implementasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia yaitu dengan hutan rakyat. Hutan rakyat ialah hutan yang terdapat di atas tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai ini menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999. Nah, hutan rakyat dikembangkan pada tanah darat atau kering. Nah, tanah darat sangat peka terhadap erosi apabila struktur dan komposisi tanaman tidak dikelola melalui pengaturan pola tanam yang baik, yakni keanekaragaman dan kerapatannya sangat rendah, kemudian serta tidak memiliki keanekaragaman strata ketinggian pohon, maka jika terjadi hujan akan terjadi limpasan permukaan dan erosi. Tanah yang mengalami erosi nantinya kesuburannya akan menurun. Apabila erosi terus berlangsung, maka lahan menjadi kritis. Nah, pada lahan kritis, nantinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman menjadi tidak tersedia. Nah, ini nanti akan berakibat pada pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman rendah sehingga pendapatan petani pun menjadi rendah. Kemudian keberadaan hutan rakyat dapat memberi manfaat baik secara ekologi maupun sosial ekonomi bagi masyarakat. Manfaat secara ekologi antara lain perbaikan tata air daerah aliran sungai atau das, kemudian konservasi tanah dan perbaikan mutu lingkungan. Nah, untuk manfaat ekonomi dan sosial berupa peningkatan pendapatan petani dari hutan rakyat dan kesejahteraan. Namun demikian, manfaat-manfaat tersebut perlu dilihat lebih jauh keterkaitannya. Oleh karena itu, maka diperlukannya aspek kelembagaan sebagai faktor pengaitnya. Kemudian permasalahan yang dominan di hutan rakyat adalah pola pengelolaan yang masih sederhana, tenaga penyuluh yang terbatas, peran tengkulak yang kuat, dan harga pasar yang murah. Nah, agar sistem usaha petani hutan rakyat berjalan dengan baik dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, maka diperlukan insentif-insentif seperti pelindungan harga, dukungan regulasi, serta kemitraan usaha untuk menunjang kegiatan usaha petani hutan rakyat. Untuk implementasi kedua yaitu Forest Certification for Ecosystem Service atau yang disingkat FORSES. FORSES ini merupakan sebuah program uji coba sertifikasi pengelolaan hutan untuk jasa lingkungan bagi para pengelola hutan di beberapa kawasan hutan terpilih dunia. Nah, FORSES tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan tersebut seperti jasa lingkungan. Kemudian FORSES FSC juga melaksanakan dan menyediakan pengelolaan program global dan dukungan teknis pada sertifikasi pengelolaan hutan. Nah, program ini didukung oleh Global Environment Facility atau GEF sebagai donor utama, serta United Nations Environment Program atau UNEP yang dimana mengawasi berjalannya seluruh proses dan kegiatan termasuk penggunaan sumber dayanya.
Forces direncanakan atau tengah dalam proses menuju uji coba di 10 kawasan hutan di 4 negara yang memiliki kondisi sosial politik dan lingkungan yang berbeda-beda, yaitu Chili, FSC, kemudian Indonesia, WWF Indonesia, Nepal, Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources atau ANSAP, dan Vietnam, SNF. Kemudian program ini dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM lokal dan internasional yang berada di keempat negara uji coba Forces tersebut. Nah, skema sertifikasi FSC yang akan diuji coba di lapangan didasarkan pada aspek keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, yang mana ekowisata, penyerapan karbon, kemudian air dan keanekaragaman hayati itu sendiri tercakup di dalam kedua aspek tersebut. Selanjutnya yaitu program Forces yang berada di Indonesia sendiri. Nah, dalam menjalankan program Forces di Indonesia, FSC bermitra dengan WWF Indonesia. Nah, pada tahun 1990, WWF Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga Ecolabel Indonesia terkait isu sertifikasi hutan yang dimana juga didukung oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian program Forces WWF Indonesia mendukung pengembangan jasa lingkungan yang berada di dalam wilayah kelola masyarakat dan perusahaan. Nah, dengan melakukan berbagai macam kegiatan terutama dalam membangun kesiapan masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi FSC dan PES. Kemudian sebelum mendapatkan sertifikasi PES, unit pengelola harus memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan terlebih dahulu. Nah, hal ini dikarenakan kedua sertifikasi tersebut merupakan satu kesatuan. Indikator dari proses sertifikasi tersebut adalah terdokumentasinya pengelolaan hutan dengan produk jasa lingkungan yang diatur secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian terdapat 3 lokasi uji coba program Forces yang berada di Indonesia, yaitu pertama, hutan Sesaut yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kemudian PT Ratah Timber di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan wilayah kelola ekowisata atau WKE yang berada di Desa Meliau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selanjutnya yaitu terdapat skema Forces yang berada di Indonesia. Nah, untuk menjalankan uji coba di Indonesia, program Forces menerapkan beberapa skema di lokasi uji coba. Nah, berikut skema-skema tersebut. Yang pertama itu terdapat sosialisasi prinsip dan kriteria FSC yang dimana pemahaman akan prinsip dan kriteria FSC ini bersifat mutlak bagi unit pengelola seperti kelompok masyarakat dan perusahaan maupun para pihak yang nantinya memiliki kepentingan di lokasi uji coba program Forces di Indonesia seperti Dinas Kehutanan, Taman Nasional, dan KPH. Yang kedua yaitu penyusunan Corrective Action Plan atau CAP yang dimana merupakan rencana aksi untuk mendukung proses sertifikasi di lapangan. Penyusunan CAP ini bertujuan untuk melihat kesiapan atau gap antara pengelolaan kawasan hutan oleh unit pengelola saat ini dengan prinsip dan kriteria FSC. Yang ketiga yaitu pengenalan dan pemahaman tentang Free, Prior, Informed Consent atau FPIC yang dimana dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yaitu inform sebelum atau prior sebuah program pembangunan dilaksanakan di wilayah mereka, kemudian sebagai dasar agar masyarakat bebas dari tekanan yaitu free untuk menyetujui yaitu consent untuk menolak program tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu analisis hidrologi yang dimana bertujuan untuk mengkaji hasil pencatatan data air dengan alat pengukur tinggi permukaan air beserta data curah hujan dan suhu dengan menggunakan alat pengukur curah hujan atau automatic rain gauge atau ARG yang dipasang beberapa bulan sebelum proses analisis berlangsung. Yang kelima merupakan identifikasi pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi. Nah, konsep nilai konservasi tinggi didefinisikan sebagai suatu nilai ekologi dan sosial budaya yang dianggap sangat penting pada skala lokal,
nasional, regional, dan global. Kemudian yang keenam yaitu analisis pasar jasa lingkungan di lokasi uji coba. Analisis ini difokuskan pada pengungkapan persepsi dan pemahaman para pemanfaat jasa lingkungan mengenai pengelolaan jasa lingkungan, kepekaan berbagai pihak melalui willingness to pay atau WTP, serta mengidentifikasi model usaha atau bisnis yang dapat diterapkan melalui skema jasa lingkungan yang dimana nantinya kemudian dikembangkan sebagai uji coba sertifikasi FSC untuk program Forecast. Nah, kajian yang dilakukan di ketiga lokasi uji coba ini nantinya menggunakan materi kajian yang telah disesuaikan dengan konteks dan kondisi dari masing-masing lokasi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penyusunan standar nasional FSC. Penyusunan kerangka kerja standar nasional FSC berpusat pada prinsip, kemudian kriteria dan indikator FSC yang dinilai relevan dan sesuai takarannya dengan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.